Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reskiawati Kurnia. Saya Nurul Kamrian. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul penulisan kutipan, catatan kaki, dan daftar rujukan. Adapun yang akan kami bahas yaitu apakah yang dimaksud dengan penulisan kutipan, yang kedua apakah yang dimaksud dengan penulisan catatan kaki, dan yang ketiga apakah yang dimaksud dengan penulisan daftar rujukan. Yang pertama, penulisan kutipan. Kutipan adalah penggunaan teori, konsep, dan ide yang berasal dari sumber lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semua pengutipan harus disertai dengan rujukan. Kutipan dibagi menjadi 4 jenis, yaitu kutipan langsung, kutipan tidak langsung, kutipan yang telah dikutip, dan kutipan dari internet. Menurut Setiawati, sedangkan Prabawa menyatakan bahwa kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat seorang pengarang atau ucapan orang terkenal yang terdapat dalam buku, majalah, jurnal, surat kabar, antologi, dan penelitian-penelitian lainnya. Dari pengertian kutipan yang telah saya paparkan tadi, dapat kami simpulkan bahwa kutipan adalah mengambil bagian dari sumber lain sebagai dukungan atau ilustrasi dalam tulisan kita sendiri. Hal ini penting untuk memperkuat argumen yang sedang dibuat atau untuk menggambarkan suatu konsep dengan jelas untuk mendukung argumen atau menjelaskan ide dalam tulisan sendiri. Menurut jenisnya, kutipan dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Yang pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang ditulis sama persis dengan sumber aslinya, baik bahasa maupun ejaannya. Kutipan langsung terdiri dari kutipan langsung panjang, yaitu lebih dari 4 baris, dan kutipan pendek, yaitu kurang atau sama dengan 4 baris. Adapun teknik penulisan kutipan langsung panjang, yang pertama dipisahkan dari teks, yang kedua spasi dalam kutipan adalah 1 spasi, yang ketiga dapat menggunakan tanda petik 2 atau tidak atau opsional, dan yang keempat menuliskan nama belakang pengarang, tahun terbit, dan halaman tempat mengutip. Adapun teknik penulisan kutipan langsung pendek, yang pertama kutipan ditulis serangkai dengan teks, yang kedua spasi kutipan menyesuaikan dengan teks, biasanya spasi 1,5 pada makalah dan proposal, sedangkan spasi 2 pada skripsi ataupun tesis. Dan yang ketiga memakai tanda petik 2 di awal dan di akhir kalimat. Yang keempat, menuliskan nama belakang pengarang, tahun terbit, dan halaman tempat mengutip. Penulisan nama dapat di awal kutipan ataupun di belakang kutipan. Contoh analisis kami terdapat pada jurnal pertama halaman 174, paragraf pertama baris keempat. Menurut analisis kami, teks tersebut diambil dari kata per kata dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan diapit dengan tanda kutip. Hal itu menunjukkan bahwa teks tersebut adalah kata-kata asli dari dokumen tersebut. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung dapat diartikan meminjam pendapat para ahli tidak secara utuh. Penulis mengambil intinya atau topiknya saja, lalu dikembangkan dengan pendapat penulis atau tak terdapat perbedaan. Adapun teknik penulisan kutipan tidak langsung, yang pertama, kutipan disatukan dengan teks, yang kedua, spasi kutipan menyesuaikan dengan teks, yang ketiga, tanpa adanya tanda petik 2, yang keempat, mencantumkan nama belakang pengarang dan tahun. Contoh analisis kami terdapat pada jurnal pertama halaman 175, paragraf kedua. Menurut analisis kami, teks tersebut merupakan kutipan tidak langsung karena mengutip ide dari Rosyad dan Zuhdi tentang pentingnya pendidikan karakter dalam membangun bangsa yang berlandaskan Pancasila dan peran sekolah sebagai wadah pembangunan karakter. Penulis jurnal tersebut menyampaikan ide tersebut dengan kata-katanya sendiri.
Hal tersebut kami perkuat dengan tidak adanya penggunaan tanda kutip yang dapat menunjukkan bahwa teks itu adalah ringkasan atau parafrase dari pandangan Roshad dan Zuhdi. Adapun rumusan masalah yang kedua yaitu penulisan catatan kaki. Catatan kaki adalah keterangan atas teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Catatan kaki dipergunakan sebagai pendukung keabsahan penemuan atau pernyataan penulis yang tercantum di dalam teks atau sebagai petunjuk sumber. Menurut kami, catatan kaki adalah daftar keterangan khusus yang ditulis di bagian bawah setiap lembaran atau akhir karangan ilmiah. Catatan kaki dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama catatan kaki referensi, berupa rujukan bahan penulis yang menunjukkan sumber rujukan yang diberi penomoran dalam tubuh karangan ilmiah. Adapun contoh analisis kami terdapat pada jurnal kedua halaman 3. Menurut analisis kami, pada paragraf pertama diberi penomoran dan di dalam catatan kaki penulis menunjukkan sumber dari karangan yang ditulis. Yang kedua, catatan kaki isi, berisi keterangan tambahan hal yang sedang dibahas. Contoh analisis kami terdapat pada jurnal kedua halaman 50 bagian nama penulis. Pada karya ilmiah tersebut penulis memberi penomoran di bagian namanya dan menjelaskan di bagian catatan kaki. Menurut analisis kami, catatan kaki tersebut merupakan catatan kaki berupa keterangan tambahan karena penulis karya tulis tersebut memberi penjelasan. Sering kita hanya mengutip sekali dari satu sumber bacaan, tetapi 2, 3, atau lebih kita mengambil kutipan dari sumber bacaan tersebut. Adapun cara praktis yang dapat kita terapkan dalam pencantuman catatan kaki singkat ada 3 istilah, yaitu yang pertama ibid. Ibid adalah bentuk singkat dari ibidium, artinya sama dengan di atasnya. Ibid digunakan untuk catatan kaki yang tepat di atasnya. Contoh analisis kami terdapat pada jurnal kedua halaman 5. Menurut analisis kami, penulis karangan tersebut menggunakan istilah ibid pada catatan kaki karena mencantumkan sumber yang sama pada teks sebelumnya. Yang kedua, loc cit adalah bentuk singkat dari loco citati, artinya tempat yang telah dikutip. Logcit digunakan untuk pencantuman sumber bacaan yang sama, tetapi sudah diselingi oleh sumber bacaan yang lain. Yang ketiga, opcit adalah bentuk singkat dari opera citati, artinya dalam karya yang telah dikutip, opcit dipergunakan untuk catatan kaki dari sumber yang pernah dikutip, tetapi halaman berbeda dan telah disisipi catatan kaki dari sumber lain. Adapun contoh analisis kami terdapat pada jurnal kedua halaman 5. Menurut analisis kami, penulis karangan tersebut menggunakan istilah opcit pada catatan kaki karena mencantumkan sumber yang sama dan disisipi oleh sumber lain. Rumusan masalah ketiga saya serahkan ke rekan saya. Baiklah, adapun rumusan masalah yang ketiga yaitu penulisan daftar rujukan. Daftar rujukan adalah daftar atau senari yang ada dalam karya ilmiah yang berisikan identitas buku dan pengarang yang disusun secara alfabetis. Dalam daftar rujukan terdapat sumber bahan ilmiah yang dirujuk seperti buku, makalah, artikel, laporan penelitian, baik yang dikutip secara langsung ataupun tidak langsung. Secara umum, dalam karangan ilmiah urutan unsur dalam daftar rujukan adalah yaitu 1. Pengarang dengan nama akhir diletakkan di bagian depan, dipisah tanda koma, gelar akademik tidak ditulis. Kedua yaitu tahun terbit. Ketiga, judul termasuk subjudul. Keempat, tempat penerbitan diikuti dengan titik 2. Kelima yaitu nama penerbit. Aturan-aturan umum yang berlaku dalam penulisan daftar rujukan sebagai berikut yaitu 1. Gelar akademik dan keagamaan yang terdapat dalam nama pengarang tidak dicantumkan.
Kedua yaitu urutan sumber ilmiah sebagai rujukan ditulis berdasarkan urutan alfabet nama atau nama akhir pengarang. Ketiga yaitu urutan antar 4 unsur di atas dan di akhir unsur keempat diberi tanda titik. Kelima yaitu buku-buku yang ditulis oleh pengarang yang sama cara penulisannya. Nama pengarangnya adalah dengan mengulang nama pengarang tersebut atau dengan variasi lain cukup dengan memberi garis panjang tab. Keenam yaitu buku yang ditulis oleh pengarang yang sama dengan tahun yang sama ditulis dengan memberi kode A, B, C, D dan seterusnya di akhir tahun sesuai dengan yang tercantum dalam teks. Ketujuh yaitu judul buku umumnya ditulis miring dan huruf awal ditulis kapital kecuali awal kata depan. Kedelapan yaitu penulisan judul makalah dan bahan ilmiah yang tidak diterbitkan adalah ditulis di antara tanda petik. 8 yaitu tahun terbit. Selain ditulis di antara tanda titik, variasi lainnya adalah dengan menulis tahun terbit di dalam kurung, yaitu Ermanto dan Emidar 2018. Contoh analisis terdapat pada jurnal pertama halaman 189. Menurut analisis kami bahwa penulisan daftar rujukan pada jurnal tersebut sudah benar karena penulisannya yang alfabetis, bentuk penulisan yang konsisten, dan bentuk penulisan yang sudah sesuai dengan bentuk penulisan yang berlaku dalam karangan ilmiah. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Adapun yang dapat kami simpulkan, yang pertama, kutipan biasanya ditemukan di dalam teks bacaan, tetapi kutipan juga bisa ditemukan pada catatan kaki. Yang kedua, catatan kaki adalah keterangan atas teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Dan yang ketiga, untuk membuat sebuah karya ataupun karangan ilmiah, daftar rujukan ini harus tercantum agar pembaca dapat mengetahui sumber-sumber bacaan lainnya yang ditemukan pada karya dan karangan ilmiah. Baik, mungkin hanya itu presentasi kami pada hari ini. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Saya tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.